Pemirsa, 1 tahun sudah pemerintahan Jokowi JK, sejumlah lembaga survei mengapresiasi kinerja pemerintahan. Ya, lembaga survei Indobarometer dalam survei yang dilakukan pada 14 hingga 22 September 2015 menemukan 6 permasalahan paling penting di Indonesia. Dan berikut pemaparan kinerja pemerintahan Jokowi JK yang dicuplik dari program Special Report Berita 1. Kita lihat hasil survei oleh lembaga ketiga, yaitu Indobarometer yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2015 pada tanggal 14 sampai 22 September 2015. Di sini tergambarkan ada 6 permasalahan yang paling penting di Indonesia menurut para responden. Yang paling utama adalah masalah ekonomi secara umum, dipilih oleh 37,2% responden. Di sisi berikutnya adalah permasalahan lapangan pekerjaan yang dianggap memang pemerintahan Jokowi JK masih belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup masif seperti yang dijanjikan dalam program Nawacitanya. Di posisi ketiga ada 2 permasalahan yang sama bobotnya, yaitu harga kebutuhan pokok, dipilih oleh 12,3% responden, sama juga tentang meningkatnya korupsi, yaitu 12,3% responden. Berikutnya di posisi keempat adalah permasalahan kemiskinan, dipilih oleh 3,7% responden, dan yang terakhir kesejahteraan masyarakat, dipilih oleh 2,9% responden. Lalu bagaimana kepuasan terhadap kinerja perorangan Menteri Kabinet Kerja? Kita lihat menteri yang mendapat apresiasi paling tinggi oleh responden dari survei yang dilakukan oleh Indobarometer ini adalah Menteri Susi Pujiastuti, dipilih oleh 71,9% responden. Di posisi kedua ada Anies Baswedan yang ternyata diapresiasi oleh 54,2% responden dari survei Indobarometer ini. Berikutnya adalah Khofifah Indar Parawansa, 47,8%, diikuti oleh Lukman Syaifuddin 44,4% dan Nila F. Muluk 37,8%. Kita lihat bagaimana penilaian publik terhadap perekonomian nasional menurut kacamata survei yang dilakukan oleh Indobarometer. Ternyata perekonomian nasional saat ini dianggap buruk. 67,4% responden yang menyatakan seperti itu. Hanya 22,3% responden yang menyatakan bahwa kondisi perekonomian sekarang sedang-sedang saja atau netral, dan menyatakan baik hanya 8%. Hal ini bukan satu hal yang baru, karena memang kondisi perekonomian buruk tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga terjadi secara global. Kita lihat bagaimana penilaian ekonomi rumah tangga. Secara skala lebih kecil lagi, yaitu rumah tangga, sebanyak 44,1% responden menyatakan bahwa ekonomi rumah tangga mereka berada dalam kondisi yang lebih buruk, dan yang berada pada sedang-sedang saja yaitu 38,8%, dan hanya 15% responden yang menyatakan bahwa ekonomi rumah tangga mereka lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Lalu mereka yang menyatakan puas terhadap sistem demokrasi Indonesia mengungkapkan sejumlah alasan. Yang pertama adalah adanya kebebasan pendapat, dipilih oleh 58,9% responden, dan berjalan lancar dan tertib pemerintahan meskipun ada berbagai kepentingan yang berbeda. Lalu pada awal pemerintahan Jokowi JK juga sangat jelas sekali ada 2 kubu yang memiliki pendapat yang berbeda. Jokowi juga harus banyak menenangkan dan memenangkan hati DPR, namun ternyata pemerintahan dianggap berjalan lancar dan tertib oleh 12,7% responden. Dan kita lihat penilaian publik terhadap demokrasi secara umum. Setuju demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik, dipilih oleh 74,9% responden, dan mereka yang puas terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini ada 48,5%. Kita lihat terakhir adalah penilaian kondisi ekonomi nasional dengan kondisi ekonomi rumah tangga sekarang dibandingkan dengan tahun lalu. Kondisi ekonomi nasional ada 2 pendapat, dan dua-duanya ternyata memiliki jumlah atau persentase yang sama, yang menganggap lebih buruk. Ada jumlahnya sama dengan mereka yang menganggap tidak ada perubahan. Ya, demikian gambaran yang bisa kita lihat bagaimana kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi JK selama setahun memerintah negeri. Semoga hasil-hasil survei ini bisa menjadi acuan pemerintahan Jokowi JK untuk terus memperbaiki kinerjanya demi kesejahteraan rakyat di masa yang akan datang.